Shalom, salam jumpa kembali bersama-sama pada saat ini bersama dengan seluruh rekan-rekan persekutuan kaum pria Gereja Kibait Jemaat Sangatta. Kembali kita bersama-sama menyatukan hati dan kehidupan kita. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang telah kita nikmati dalam kehidupan kita, teristimewa sepanjang hari yang sudah kita lalui di dalam kehidupan kita. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 169. Kemenangan Iman nomor 169, Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus bangga, sambil harapkan perjanjian. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar ku sandarkan janji penebus. Hai semua orang yang benar-benar baca janji Tuhan serta yakinkan, itulah senjatamu dan pisaumu dalam kau berharap yang hidup. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Ku sandarkan janji penebus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan, ada waktu kesempatan baik Tuhan beri bagi kami boleh bersama-sama bersekutu memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menolong, memelihara, memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sucikan, Engkau terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami pahami dan kami lakukan dalam sepanjang kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Saya pilih dari Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17, firman Tuhan seperti berikut. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin atas firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu menjadi pribadi yang hidup dalam pertobatan yang sejati. Menjadi pribadi yang hidup dalam pertobatan yang sejati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan kegelapan,
ya Yesus telah menyerukan bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, ayat 16 katakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya, dulunya kita adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Dulunya kita adalah orang-orang yang hidup ya tidak memiliki keselamatan. Tetapi ketika Yesus lahir ke dalam dunia, Yesus berkata bahwa bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Artinya bahwa setiap kita yang hidup dan percaya kepada Kristus, kita telah melihat terang itu. Kita adalah orang-orang yang telah menerima terang itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ya, dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Yesus menuntut kita untuk hidup di dalam pertobatan. Ya, tentunya bukan pertobatan yang biasa-biasa saja, tetapi betul-betul menghidupi pertobatan itu di dalam kehidupan kita. Apa arti dari pertobatan? Pertobatan merupakan ya satu tindakan yang kita ambil, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk meninggalkan setiap hal, meninggalkan setiap perbuatan kita yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Atau dengan kata lain bahwa kita berbalik arah, meninggalkan jalan lama kita dan menempuh jalan yang baru, yaitu hidup mengikuti jejak langkah Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Untuk itulah Yesus menyampaikan berita ini. Yesus menyerukan hal ini. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dunia yang kita tempati sekarang adalah dunia yang serba tidak menentu. Kita tidak mengetahui situasi dan kondisinya. Menjadi sebuah misteri di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Yesus katakan bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Maksudnya apa? Supaya kita betul-betul hidup di dalam pertobatan. Seakan-akan bahwa sedetik ke depan, selangkah ke depan, sehari ke depan, besok atau lusa, seminggu atau setahun ke depan, bahwa Yesus akan datang. Supaya kita menyadari arti kehidupan kita di dalam Tuhan. Ya, untuk menjaga kehidupan kita supaya kita hidup menjadi pribadi yang hidup dalam pertobatan yang sejati, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa kita harus menyadari bahwa diri kita adalah orang berdosa. Pribadi ini adalah pribadi yang berdosa. Jangan sampai kita menganggap diri kita sebagai orang yang benar, seperti orang yang suci, sehingga kita merasa bahwa diri kita tidak perlu hidup dalam pertobatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus memberikan kesempatan bagi kita untuk datang kepadanya, untuk mengakui setiap tindakan, mengakui setiap kesalahan kita di hadapannya. Yesus menuntut pengakuan yang jujur sebagai orang yang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus adalah langkah awal pertobatan kita. Pengakuan dari kita orang berdosa secara jujur adalah merupakan bukti bahwa kita rela, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8, firman Tuhan katakan seperti ini. Ya, sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak akan ada di dalam kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mengatakan di dalam kehidupan kita bahwa kita bukan orang berdosa, kita adalah penipu. Kita menipu diri kita sendiri dan firman, kebenaran tidak ada di dalam kehidupan kita. Makanya dituntut kejujuran dari dalam diri kita ketika kita mau datang kepada Tuhan, mengakui bahwa kita ini adalah orang berdosa. Bahkan di dalam Yesaya 1 ayat 18, Nabi Yesaya dalam nubuatannya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi,
akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, itulah sebabnya kita harus percaya dan mengakui bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, dia bangkit, dan hari yang ketiga akhirnya dia telah mengalahkan kuasa maut atau kuasa iblis. Jadi yang pertama, untuk kita hidup menjadi pribadi yang hidup dalam pertobatan yang sejati, kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah diri orang yang berdosa. Kehidupan kita adalah pribadi yang terhilang di hadapan Tuhan. Yang kedua, supaya kita hidup dalam pertobatan yang sejati kepada Tuhan, kita harus mengakui dengan mulut dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus mengakui pertobatan kita harus disertai dengan pengakuan. Ya. Rasul Paulus berkata, dengan hati orang percaya akan dibenarkan dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Renungkan itu. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Semata-mata karena anugerahnya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, di sana firman Tuhan katakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman kepada Kristus. Iman inilah yang membuat kita mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan jangan ada orang yang membanggakan diri. Atau dengan kata lain, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus berarti kita mau hidup kita hanya dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak hidup lagi menurut jalan dan kehendak kita sendiri. Ya. Tidak lagi hidup menurut jalan dan kehendak kita sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5-6 firman Tuhan katakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya. Tetapi akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Maka ia akan menolong engkau. Maka ia akan menuntun. Maka ia akan membimbing engkau. Artinya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita hidup seturut dengan firman Allah dan mau hidup ini hanya dipimpin oleh Roh Kudus, maka perjalanan kehidupan kita tidak akan tersesat. Ya. Akan terus dituntun, akan diarahkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Hidup di dalam surga. Ya. Amsal 10 ayat 17 katakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Sekiranya melalui firman Tuhan ini kita tidak akan tersesat, tetapi akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dalam pertobatan kita akan mengakui bahwa Yesus satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Sekali lagi Yesus menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Waktunya semakin dekat. Yang ketiga, langkah yang ketiga, supaya kita hidup dalam pertobatan yang sejati, kita harus berbalik arah. Ya. Arah hidup dari segala perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada orang yang sudah menjadi orang Kristen, tetapi masih banyak melakukan perbuatan keji di hadapan Tuhan. Masih banyak melakukan tindakan yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk berbalik arah hidup. Ya. Meninggalkan setiap perilaku kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya.
Berbalik arah hidup berarti kita berbalik dari kesukaan melakukan segala dosa kepada harus membenci segala perilaku, segala perbuatan kita atau perbuatan dosa, dan senantiasa menyukai hidup dalam kebenaran, yang artinya hidup selalu dalam ketaatan. Taat melakukan ketaatan, taat melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan hal ini di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Dengan kata lain, kita menikmati segala berkat Tuhan yang Tuhan sediakan sebagai upah dari ketaatan kita. Saya rasa ini yang menjadi kerinduan kita dalam menjalani kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi yang taat, ya. Taat. Mempertahankan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Tidak hanya mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak hanya mengakui bahwa kita ini adalah pribadi yang berdosa. Tetapi kita harus menyatakan dalam tindakan kita perubahan yang nyata, perubahan yang radikal, bahwa kita adalah pribadi yang telah melihat terang, pribadi yang hidup di dalam Kristus. Dorongan firman Allah di dalam Wahyu 22 ayat 11 katakan, barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Wow, ini luar biasa. Barang siapa yang benar, pertahankan. Barang siapa yang kudus, pertahankan itu di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kasih sayang dari Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Dengan penuh kesabaran, Yesus masih menunggu kita. Yesus masih menunggu setiap anak-anaknya berbalik dari jalan-jalan yang tidak benar. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Karena itu janganlah sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Allah pada malam hari ini telah datang bagi kita, dan biarlah kita merenungkan masing-masing dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk mengakui akan keterbatasan dan ketidakmampuan bahkan setiap hal yang kita sudah lakukan yang tidak menyenangkan Tuhan, dan mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan kita. Dan kita harus hidup dalam pertobatan itu. Kita harus buktikan dalam sepanjang kehidupan ini. Saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan dalam menjalani kehidupanmu. Dan dengan percaya kepadanya, itu berarti kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, jiwa raga kita, roh tubuh kita kepada Tuhan. Karena itu, dengarkanlah ajakan firman Allah dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Firman Tuhan katakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Yesus katakan seperti ini, saudara. Keluarlah kamu dari antara mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak hidup dalam pertobatan. Ya. Mungkin kita satu persekutuan dengan mereka. Mungkin kita satu rumah dengan mereka. Mungkin mereka juga orang Kristen, tapi mereka tidak hidup dalam pertobatan. Yesus katakan, keluar dari mereka. Pisahkan dirimu dari mereka. Firman Tuhan katakan, jangan menjamah apa yang najis. Dengan tegas Yesus berkata, aku akan menerima engkau. Mari renungkan firman Tuhan ini di dalam sepanjang kehidupan. Sehingga dalam segala situasi
kita akan hidup di dalam Kristus, menjadi pribadi yang selalu hidup dalam pertobatan yang sejati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Pertolongan-Mu menyertai kami. Kami membaca, kami merenungkan firman. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Kami sungguh-sungguh boleh menjadi pribadi yang hidup dalam pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Tuntun kami dalam pimpinan Roh Allah yang kudus untuk dapat melakukan firman-Mu ini dalam sepanjang kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan kami, PKP yang ada. Biarlah Engkau menolong kami semua, sehingga kami mampu bersinergi, bergandengan tangan bersama-sama, saling peduli satu dengan yang lain, saling membangun dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Bahkan kami mampu untuk saling menegur ketika tindakan kami salah di hadapan Tuhan. Berkati rekan-rekan pengurus PKP yang ada, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di bawah pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dalam tanggung jawab sebagai kepala keluarga, Tuhan memberkati dengan hikmat dan kemampuan, sehingga dapat memimpin setiap rumah tangga mereka dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang menjadi pergumulan kami masing-masing, apapun bentuknya itu, biarlah kami selalu berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menuntun dan menolong kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang membangun rumah tempat tinggal mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh mengerjakannya dengan baik. Kami berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari lapangan pekerjaan, biarlah Engkau memberkati, supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Secara khusus kami berdoa buat saudara kami, bapaknya Bintang, yang sedang mengikuti masa training di tempat pekerjaan. Ya, biarlah Tuhan akan menolong setiap hal yang dilakukan, sehingga saudara kami boleh bekerja. Bapa di surga, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu, saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa bagi Bapak Yakub Lakudu. Kami terus berdoa bagi Bapak Penatua Seta Torapang, saudara kami Bapak Cornelius Pangloli, saudara kami Bapak Fitra Rante. Kami terus berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Lawat dan pulihkan mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan karena terpapar virus corona, yang sedang menjalani masa karantina. Nyatakan kuasa dan kasih-Mu Tuhan, menghiburkan mereka, supaya mereka boleh bersuka cita menghadapi setiap pergumulan penyakit yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang berdoa ya Tuhan, mendoakan pengurus PKP, biarlah Engkau senantiasa menolong dan memampukan untuk dapat menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan kami dengan baik. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang malam hari ini, biarlah Engkau memelihara dan menyertai kehidupan kami. Dan akhirnya kami mohon, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menuntun dan menyertai kehidupan kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.